Mengejutkan, setelah pengakuan Ressa Rizky melonjak viral, akhirnya artis Denada muncul dan mengakui secara langsung kalau Ressa adalah anak kandungnya. Lewat akun sosmed miliknya, Denada bahkan meminta maaf kepada Ressa dan mengaku masih harus belajar banyak untuk menjadi ibu. Tidak hanya kepada Ressa, Denada bahkan juga meminta maaf kepada almarhumah Emilia Contessa, sang ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pakar ekspresi pun menelisik ada usaha Denada untuk membuat dirinya dalam posisi netral. Lantas, bagaimana telisik psikolog tentang sikap Denada yang akhirnya mengakui Ressa sebagai anaknya dan meminta maaf karena telah bersalah? Tapi, pengakuan Denada justru membawa angin kejutan baru. Ressa yang biasanya ramah, kini mendadak mengumbar sikap bungkam pasca pengakuan Denada mencuat. Benarkah Ressa syok? Dan benarkah adik Denada mengetahui siapa sosok ayah kandung Ressa hingga meminta ibu angkat Ressa untuk lebih memburu pria tersebut? DNA meminta tanggung jawab daripada Denada kakaknya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Setelah heboh menjadi gonjang-ganjing dan viral, pekan ini akhirnya artis Denada muncul. Ya, menjawab heboh pengakuan Ressa Rosano yang menguak bahwa Denada adalah ibu kandungnya. Denada pun mengunggah sebuah video pengakuan yang mengejutkan lewat akun sosial media miliknya. Lewat video yang diberi tulisan, "Untuk anakku Ressa Rosano tersebut," Denada tidak hanya resmi mengakui kalau Ressa adalah anak kandungnya, tapi juga meminta maaf kepada Ressa. Lebih jauh lagi, Denada pun mengaku khilaf dan mengulik kondisi psikisnya yang tidak layak sehingga tak menjalankan perannya sebagai ibu kandung Ressa sejak bayi. Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Ressa karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Pengakuan mengejutkan Denada itu pun sontak menjadi bom kejutan. Karena sebelumnya Denada hanya mengakui Ressa lewat sang pengacara. Tapi kini Denada akhirnya secara langsung mengakui statusnya sebagai ibu kandung Ressa, bahkan menguntai asa agar Ressa mau memaafkan dan menerima Denada sebagai ibu kandungnya. Yang lebih mengejutkan, Denada juga meminta maaf kepada almarhumah Emilia Contessa, sang mama. Ada apa dengan Denada? Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya,
Dengan segala kekurangan saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Saya juga minta maaf pada almarhumah mama. Dan saya juga minta maaf kepada semua adik-adik saya. Sikap Denada yang tiba saja muncul memberikan pernyataan bahwa benar dirinya adalah ibu kandung Ressa, sontak menggulirkan Teki. Mengapa baru sekarang? Mengapa Denada tidak langsung memberikan jawaban setelah Ressa pertama kali muncul bersama ibu angkatnya dan meminta untuk diakui Denada sebagai anak kandungnya? Entahlah. Yang jelas, ketika pakar ekspresi menelisik wajah dan sikap Denada dalam video pengakuan tersebut, mengulik analisa mengejutkan bahwa ada sekelumit kesedihan yang tersirat di balik wajah Denada yang terlihat tenang netral, tanpa menunjukkan emosi seperti marah, haru, ataupun menangis saat berbicara dalam video yang telah diunggahnya. Di awal, Mbak Dena ini kemudian berusaha untuk membuatnya lebih dalam posisi netral sebenarnya, lebih ke netral ya, karena dia ngomongnya dengan nada yang lebih lambat, terus kemudian juga dibuat berusaha untuk lebih jelas gitu ya. Jadi dia pace-nya dibuat lebih lambat. Memang kalau orang sedih biasanya ngomongnya cenderung untuk lebih pelan gitu ya. Terus kemudian nadanya cenderung lebih turun ke bawah. Nah, itu yang biasanya dan banyak orang lakukan itu. Lambat di sini dalam konteks karena dia memang mau menjelaskan situasinya atau menjelaskan kondisi yang seperti apa. Apakah indikator yang kedua itu dari kecepatan? Yang kedua, apakah kemudian dari raut wajahnya gitu kan, dari ekspresi wajahnya. Kalau orang sedih biasanya dia akan sudut mulutnya juga akan lebih turun ke bawah, matanya juga lebih turun ke side ya, dari sudut matanya juga turun ke bawah. Pupil matanya akan cenderung lebih menipis. Tidak terlalu nampak dengan cukup jelas untuk bagian ini, hanya kemudian yang kelihatan hanya dari pupil matanya atau bola matanya itu saja yang nunjukin lebih mengecil gitu ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga biasanya banyak juga yang disertai dengan air mata gitu ya. Nah, atau kemudian kesedihan itu biasanya ditunjukkan dengan posisi posture, gesture yang kemudian juga dikondisikan. Kalau sedih itu kan cenderung lebih leaning down ke depan dengan nunduk gitu ya. Nah, itu yang memang tidak cukup terlihat jelas kalau di posisi yang Mbak Denada saat ini dari video yang ada. Sikap Denada yang justru memperlihatkan wajah netral saat berbicara mengakui Ressa sebagai anak kandungnya, mencuatkan tanya. Sempat dikabarkan diboikot hingga jadi bulanan netizen karena tak kunjung mengakui Ressa. Benarkah Denada akhirnya mengunggah video pengakuan akibat tekanan publik? Itu semua adalah resiko atau konsekuensi yang sudah pasti dia pikirkan sebelumnya, gitu. Apakah dengan menyampaikan hal ini kemudian resikonya adalah pekerjaannya semakin hilang, gitu ya? Atau kemudian dukungan ini orang menjadi simpati begitu ya? Apakah ada tekanan? Tanpa ada tekanan pun begitu ya, sebenarnya saya yakin dia sudah tertekan begitu ya dengan adanya kasus-kasus ini begitu. Dan tadi untuk bisa membuat pernyataan seperti itu, untuk bisa tampil di depan publik dengan seperti itu luar biasa tekanannya begitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa secara emosional, secara psikologis Denada ini cukup kuat. Pasca pengakuan Denada untuk Ressa Rosano, Ressa mendadak berubah. Ada apa dengan Ressa? Mendadak menghindar dari awak media. Benarkah Ressa shock dengan video pengakuan Denada?
Heboh video Denada yang akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah ibu kandung Ressa Rosano. Rupanya menyisakan buntut penuh kejutan. Pasalnya Alih terlihat lega bahwa tuntutannya untuk diakui sebagai anak kandung telah dipenuhi oleh Denada. Ressa justru mengutas reaksi penuh teka-teki. Pasalnya setelah video pengakuan Denada tersebar luas hingga viral, Ressa yang biasanya ramah kepada awak media mendadak berubah. Buktinya ketika berusaha ditemui oleh awak media, Ressa mendadak bungkam, bahkan tak mau menemui sederet reporter yang telah menunggunya. Ressa. Buka pagarnya, Cing. Ressa. Itu dong, statement. Ressa. Setelah diakui oleh Denada seperti apa, Ressa? Gratis sedikit aja, Bu. Ressa, sedikit dong. Tolong Kalau diakui nih, kemarin kan kalau diakui nih gimana nih? Ada apa dengan Ressa? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, sebelum video pengakuan Denada muncul di sosial media, Ressa sempat menggulirkan permintaan agar diakui oleh Denada lengkap dengan segala konsekuensinya sebagai anak kandung, yaitu masuk ke dalam daftar kakak alias kartu keluarga Denada dan diakui sebagai anak kandung secara tertulis di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum. Tapi faktanya, Denada hanya membuat pengakuan sebagai ibu kandung Ressa lewat video yang diunggahnya di laman sosmed pribadi tanpa menemui Ressa, apalagi memberikan pengakuan secara tertulis. Mungkinkah karena permintaan diakui secara tertulis dan dimasukkan ke dalam kartu keluarga tak dilakukan? Denada, Ressa jadi kecewa hingga memilih bungkam pasca video pengakuan Denada muncul. Denada ya pengennya dari Mbak sendiri yang mengakuin dan secara tertulis. Tertulisnya seperti apa mungkin, Ressa? Kan notaris, jadi kakaknya dipindah gitu intinya. Tapi maaf, memaafkan nggak? Kalau misalnya dia misalnya nih kita berandai-andai, dia datang ke kamu kayak pengen ngobrol berdua sama kamu, ngomong kamu kayak maaf segala macem, kamu mau nggak tinggal sama saya? Kalau tinggal nggak, karena kan sudah berbeda Kak, karena ini awal permasalahan kan. Berarti memaafkan tapi nggak mau tinggal bareng. Dan Ressa juga maunya diakui kan secara tertulis. Tapi kamu sudah pernah bertemu dengan Aisyah belum? Udah sekali dulu ya. Dikenalkannya sebagai apa? Kan pasti ini kenalin Om nih, ini Pak D segala Ya macam. anaknya Mbak Dena. Enggak, Ini adik maksud- kamu ya gitu. Biasa. Sementara itu, adik Denada Enrico Tambunan mengulik sosok ayah biologis Ressa Rosano dan mengaku kakaknya jadi mendadak sedih setiap kali dikulik tentang ayah biologis Ressa. Tapi, mengapa Enrico protes jika ibu angkat Ressa lebih memilih Denada daripada mengejar ayah biologis Ressa untuk meminta tanggung jawab? Mengejutkan, tak lama setelah video pengakuan Denada sebagai ibu kandung Ressa mencuat heboh, Enrico Tambunan adik Denada juga mengunggah video klarifikasi lewat akun sosial media miliknya. Dalam video tersebut, Enrico menjelaskan bahwa ibu angkat Ressa yang notabene adalah tantenya sendiri baru menjelaskan kepada Enrico tentang status Ressa sebagai anak biologis Denada di bulan Juni 2025 lalu. Sejak itu, setiap kali Enrico berusaha mengulik siapa sosok ayah biologis Ressa, Denada sang kakak kerap mengutas sikap emosional marah dan sedih yang mendalam. Yang sontak saja menggulirkan tanya, siapa sebenarnya ayah biologis Ressa hingga membuat Denada konon begitu sedih bahkan marah setiap kali ayah biologis Ressa dikulik? Yang jelas, Enrico sang adik mengutas protes. Mengapa ibu angkat Ressa lebih memilih Denada daripada mengejar ayah biologis Ressa untuk dimintai pertanggungjawaban? Keluarga papa tidak ada yang tahu juga gitu. Dan pada waktu bulan Juni 2025 saya baru dijelaskan sama tante bahwa itu adalah anaknya Mbak Dena. Lalu saya minta di chat berikutnya, saya bilang, tante tolong itu bukannya
anaknya tante, bukan, anaknya mama, bukan, itu anaknya Mbak Dena. Terus saya bilang, oh bentar, bagaimana ceritanya tante, kayak gitu kan. Udah gitu saya bilang dia waktu itu tidak mau menjelaskan lagi dan tidak memberikan kejelasan yang jelas, sampai chat-chat yang berikutnya juga sudah bukan ngomongin hal yang itu lagi gitu, sudah lompat ke topik yang lain. Lalu kalau saya bicara dengan kakak saya pun jadi kasihan. Entah kenapa saya tidak tahu terjadi apa pada waktu dulu itu, sehingga kalau saya ngomongin masalah seorang laki-laki ini yang kita sekarang, saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya, antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak di Indonesia. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Dia nggak mau bicarain, dia seperti ada, anggaplah bahasa awamnya, sebenarnya saya bukan seorang medical practitioner gitu ya, tapi seperti orang yang PTSD begitu. Kalau ngomongin masalah topik itu dia langsung seperti orang yang mukanya sedih, campur marah gitu, dan nggak mau ngomongin, nggak mau bicarain. Jadi saya juga sangat amat kasihan, seperti ada sebuah sakit hati yang luar biasa. Ini ada situasi seperti ini, ada seorang ibu yang disakiti oleh seorang laki-laki, tapi kok yang dihujat-hujat, yang diboikot yang ini, sementara kita nih seharusnya semuanya mempertanyakan laki-laki ini di mana dan kenapa dia tidak bertanggung jawab. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya hanya bisa menebak-nebak siapa waktu itu kakak saya lagi dekat sama siapa, dan karena saya tidak di Indonesia jadi saya tidak tahu persis begitu. Jadi kalau memang tante tahu, ya seharusnya tante serang orang itu, bukan serang keponakan sendiri. Itu kalau menurut saya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.